Menurut WHO 2004, kesehatan mental merupakan kondisi sejahtera di mana individu mampu menyadari kemampuan yang ia miliki, mengatasi tekanan dan stres dalam kehidupan sehari-hari, bekerja produktif, dan mampu berkontribusi aktif di lingkungan atau komunitasnya. Terdapat juga yang namanya mental distress dan gangguan mental. Mental distress adalah perasaan yang dialami oleh seseorang ketika dihadapi pada suatu situasi yang menimbulkan ketidaknyamanan pada orang tersebut, misalnya dikhianati teman dan beban kerja yang tinggi. Berbagai situasi tersebut akan menimbulkan munculnya perasaan seperti sedih, kecewa, dan sebagainya. Ada juga yang namanya gangguan mental, yaitu suatu keadaan di mana otak mengalami permasalahan sehingga individu tidak dapat menjalankan fungsi kesehariannya. Sebagai contohnya, tidak ingin bersosialisasi dan munculnya pikiran untuk menyakiti diri. Mengapa kita perlu untuk menjaga mental health kita? Karena jika kita tidak menjaga mental health kita dengan baik, maka akan timbul yang namanya gangguan mental. Dan gangguan mental ini dapat mengganggu kita dalam menangani stres, berinteraksi kepada orang lain, membuat pilihan, memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri, dan akhirnya berujung pada mengakhiri hidup. Dan berikut adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh mental health kita. Yang pertama adalah kesehatan mental atau mental health yang baik membantu kita menghadapi tantangan keseharian. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik cenderung mampu dalam mengatasi stres yang mereka alami dan dapat mengontrol emosi mereka dengan baik. Jadi untuk menanggapi jika ternyata orang di sekitar kita memang terdapat gangguan mental, yaitu kita harus bisa mengontrol reaksi kita. Karena jika kita memberikan ekspresi yang terlalu berlebihan atau tanggapan yang terlalu menyakitkan, itu bisa memperparah kondisi mereka. Terlebih jika ternyata memang mereka tidak ingin membahas tentang hal itu atau memang belum terbuka dengan kita. Dan kita memaksa mereka untuk bercerita dengan embel-embel untuk kebaikan dirinya sendiri. Hal itu justru yang akan memperparah kondisi mereka saat itu. Karena menceritakan gangguan mental itu bukanlah hal yang mudah. Namun jika memang mereka sudah terbuka dengan kita, mau bercerita, open tentang segalanya, kita bisa menerima itu dengan respon yang positif dan juga suportif. Karena mungkin mereka tidak ingin respon atau opini dari kita yang terlalu berlebihan. Mereka hanya ingin teman untuk bercerita, teman untuk dirangkul, begitu. Dan yang kita bisa hanya bantu ya seperti itu. Kita hanya bisa suportif ke dia, kasih tahu bahwa kita akan selalu ada bersama dia, sama menjalani proses gangguan mental tersebut. Kita akan selalu ada untuk dia dan menyarankan dia untuk pergi ke tangan profesional untuk dirawat. Cara menyembuhkan orang yang terkena gangguan mental. Cara menyembuhkan orang yang terkena gangguan mental yang pertama yaitu adalah mengikuti psikoterapi. Psikoterapi itu adalah merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk pasien atau untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Psikiater akan memberikan bantuan dalam membimbing dan mengontrol perasaan pasien. Kemudian yang kedua itu adalah pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan ini merupakan langkah lanjutan dari psikoterapi tersebut. Kemudian ada yang ketiga yaitu adalah rawat inap. Rawat inap merupakan untuk pasien yang telah mengalami atau mempunyai gejala-gejala yang telah melewati batas atau membutuhkan pemantauan ketat dari psikiater. Bagaimana tanda-tanda seseorang membutuhkan penanganan langsung dari psikolog? Ada 5 tanda tersebut. Yang pertama, kecemasan yang terasa sangat intens, yaitu seseorang yang secara alami membayangkan resiko terburuk jika dihadapkan pada sebuah masalah. Jika hidup kamu merasa terbatas karena kamu sering menghindar, mungkin inilah saat untuk mendatangi psikolog. Yang kedua, mengalami gangguan-gangguan fisik yang tidak bisa dijelaskan. Stres tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tapi juga secara fisik. Karena menurut penelitian, stres dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai gejala fisik, seperti sakit kepala, sakit perut, gangguan pencernaan, dan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nyeri otot dan tiba-tiba sakit di leher menjadi tanda adanya tekanan pada emosional. Yang ketiga, mengonsumsi obat-obatan karena ingin semua
masalah tersebut cepat berlalu. Baik itu makan berlebihan atau tidak ingin makan menjadi tanda bahwa seseorang sedang mengalami stres dan membutuhkan pertolongan. Yang keempat, produktivitas kerja menurun karena stres mengakibatkan konsentrasi dan fokus yang menurun, membuat seseorang mungkin akan merasa terputus dari pekerjaannya. Yang kelima, tidak lagi menyukai hal-hal yang sebelumnya disukai, keseruan dan pertemanan yang hobi dan juga hal-hal yang menyenangkan barangkali membuat Anda tidak lagi tertarik. Saat kecewa, Anda akan merasa seperti tidak memiliki tujuan dan juga tidak merasakan perasaan bahagia. Menemui psikolog dapat membantu mengembalikan gairah Anda terhadap hal tersebut. Jika dari kalian ada yang mengalami beberapa hal yang kusebutkan tadi, segeralah temui psikolog dan bisa dianggap menjadi teman dan menemukan solusinya. Halo, jadi cara untuk menjaga kesehatan mental tuh banyak caranya. Jadi awalnya itu kita menjaga kesehatan mental dengan cara mengontrol emosi, belajar untuk tidak mudah tersinggung terhadap apa saja yang orang katakan. Karena kesehatan mental itu sangatlah penting bagi manusia, dimana kalau mental kesehatan sudah terkena gangguan, orang itu akan mengalami kemunduran dalam berbagai hal, dan kita bisa tidak fokus. Selain itu, kita bisa bercerita kepada orang lain, karena bercerita dengan orang lain itu kita menceritakan masalah kita agar kita tuh bisa sharing dan membuka pikiran kita terhadap orang lain. Kita juga bisa dengan cara olahraga dan meditasi. Pengaruh COVID-19 terhadap mental health adalah banyaknya perubahan-perubahan dari masa sebelum COVID-19 hingga pada saat masa COVID-19 ini. Bagi orang-orang yang tidak bisa beradaptasi atau bahkan sangat sulit beradaptasi pada masa ini akan mengalami gangguan mental, seperti karyawan-karyawan yang terkena PHK oleh perusahaan, pengusaha-pengusaha yang mungkin bisnis atau usahanya sepi karena COVID-19 ini. Ada juga pedagang-pedagang kecil yang sulit untuk mencari nafkah, terutama saat masa PPKM ini. Ada juga pelajar-pelajar yang sulit dalam melaksanakan pembelajaran secara online. Langkah pemerintah dalam mengatasi kesehatan mental. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah memberikan fasilitas layanan kesehatan melalui pusat panggilan atau yang biasa kita sebut call center dengan nomor 119 bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi ketika mengalami ketidaknyamanan, ketakutan, kecemasan, apalagi dalam kondisi sekarang yaitu pandemi COVID-19. Selain itu, layanan konsultasi kesehatan jiwa juga bisa kita akses secara gratis tentunya melalui aplikasi Sehatpedia yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan dengan berbasis layanan jarak jauh. Contoh peran sekolah dan pemerintah dalam menjaga kesehatan siswa dan masyarakat. 1. Menyediakan terapis di sekolah, di mana murid dapat sign in dan menggunakan jasa terapis. Psikoterapi membuat kita memahami apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita tindak di jalan yang membuat kita stres atau tertekan. Hal ini akan membuat kita berusaha untuk membuat perubahan. Dalam permasalahan mental health, diri kita sendiri harus berperan aktif di terapi kita sendiri sebagai self-empowering. Di mana kita sembuh, kita juga harus berusaha. Dosen dan pembimbing yang kedua ya. Dosen dan pembimbing, terutama advisor, harus mengobservasi perubahan perilaku pada mahasiswa. Dan advisor harus sering check-in dengan mahasiswa. Dalam setiap 2 minggu sekali, advisor harus mengadakan jadwal pertemuan kepada murid-muridnya dan mendengarkan keluh kesah murid terhadap lingkungan sekolah, tugas-tugas, bahkan jika perlu keadaan keluarga. Wah, menarik sekali ya teman-teman ya. Kita belajar banyak di podcast kali ini. Kita belajar apa sih itu mental health dan juga bagaimana cara mengatasinya. Tentunya seperti saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, hal itu bisa mempengaruhi semua dari kita. Oleh karena itu kita bisa mencegah semua itu dari diri kita masing-masing. Contohnya adalah kita bisa berpikiran positif dan mengambil hal positif apa yang orang bicarakan kepada kita. Juga kita bisa mencegah hal itu mungkin jika kita merasa tidak nyaman, kita bisa menelpon call center yang disediakan pemerintah akan ketidaknyamanan atau kecemasan yang kita alami terutama saat menghadapi COVID-19 pandemi ini. Atau juga mungkin dari sekolah-sekolah yang menyediakan jasa terapis teman-teman. Hal itu bisa kita gunakan secara maksimal untuk diri kita lebih baik lagi agar kita terjauhi dari gangguan mental ini.